Raih hasil imbang 2-2 atas PSMS Medan, alarm dini untuk Semen Padang. Padang Minang 1. Bertekad raih 3 poin atas tim tamu PSMS Medan, tuan rumah Semen Padang FC justru harus bersusah payah raih hasil imbang. Menghadapi Ayam Kinantan di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin 9 Oktober 2023 malam, Kabausira harus rela berbagi angka 2-2. Sebuah alarm dini untuk Semen Padang FC yang tengah gencar mengkampanyekan diri promosi ke Liga 1. Usai hasil seri versus Sriwijaya, tuan rumah gagal memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah. Bahkan anak asuh Delvi Adri sempat ketinggalan 1-2 di babak pertama sebelum gol telat Ahmad Ihwan selamatkan Semen Padang FC dari kekalahan. Sebenarnya, Kenneth Ike Cukungokil terlebih dahulu memberikan harapan kemenangan bagi Kabausira. Menit ke-18 memanfaatkan crossing Rosa Setiawan, Mak Itam dengan indah melakukan tendangan akrobatik yang tak dapat diantisipasi penjaga gawang PSMS Adiksi Lenzivio. Unggul 1-0, tuan rumah berada di atas angin. Tertinggal 1 gol, anak-anak Medan tersentak. Terhitung sejak menit ke-21 hingga menit ke-24, anak asuh Miftahuddin Mukson memborbardir pertahanan Semen Padang FC yang digalang Kim Mingyu dan Andika Kurniawan. Satu peluang emas PSMS tercipta pada menit ke-22 saat Ihsan Pratama berdiri bebas usai terjadi scrimmage di dalam kotak penalti SPFC. Beruntung sepakan keras kaki kidalnya masih membentur mister gawang Fahrul Rozi. Semen Padang FC mencoba membalas lewat sepakan luar kotak penalti Dimas Roni usai menerima umpan tarik dari Kenneth Ngoke. Sayang, sepakan kakak kandung Pratama Arhan ini masih melambung di atas mister gawang Adiksi. Petaka akhirnya menghampiri Kabausira. Keputusan telat Syaiful Ramadan untuk melakukan clearance berhasil dimanfaatkan Mateus Souza untuk mengirim bola ke tengah lapangan. Fardan Harahap yang melakukan overlap di sisi kanan pertahanan SPFC berhasil menerima umpan terobosan yang ia lanjutkan dengan sebuah crossing terukur. Berdiri bebas tanpa pengawalan, gelandang PSMS asal Korea Jin Sung Kim berhasil menanduk bola ke gawang Fahrul Rozi. Skor 1-1 membuat anak-anak Medan semakin menggila. Sebaliknya, tim kebanggaan Ranah Minang seperti kehilangan fokus. Beberapa kali gagal mengalirkan bola ke lini pertahanan PSMS yang bermain apik. Keluarnya kapten tim Rosa Setiawan yang cedera cukup menghambat mobilitas lapangan tengah Semen Padang FC. PSMS yang mampu mengeliminasi aliran bola Semen Padang FC akhirnya di penghujung babak pertama membalikkan situasi. Serangan balik PSMS lewat Rahmat Hidayat dihentikan M. Andika Kurniawan di dalam kotak penalti. Mateus Souza, eksekutor penalti PSMS dengan dingin menunaikan tugasnya untuk membawa timnya unggul. Di babak kedua, pelatih Semen Padang FC mengubah taktikal dengan memasukkan penyerang Ahmad Ihwan dan bek senior Agus Nova Wiantara. Masuknya Agus Nova dan Ihwan menstabilkan permainan Semen Padang FC. Striker asing Kenneth Ngoke tak lagi bekerja sendirian. Duet lini depan dengan Ahmad Ihwan membuat serangan Semen Padang FC lebih berbahaya. Peluang didapat Semen Padang FC melalui sundulan Agus Nova di menit 51. Menyusul tembakan pemain pengganti Arsyad Yusgiantoro di depan kotak 16 masih mengarah tepat ke pelukan Adiksi Lenzivio pada menit 57. Masih buntu, Semen Padang FC kembali memasukkan pemain pengganti Roken Saputra dan menarik keluar Vivi Asriza. Perubahan ini meningkatkan agresivitas Semen Padang FC. Di menit 74, pertahanan PSMS jebol. Umpan silang Syaiful Ramadan disambut sundulan Ahmad Ihwan. Kedudukan 2-2. Imbang, kepercayaan diri skuad Semen Padang FC kembali pulih. Tekanan selanjutnya dilancarkan. Pada menit 81, bola panjang Kim Min-gyu yang mengarah ke Ahmad Ihwan disapu kapten tim PSMS Joko Susilo menggelinding tipis ke gawang. Selepas itu, giliran sepakan Wiganda Pradika mengancam gawang PSMS. Beruntun, Arsyad Yusgiantoro juga gagal memaksimalkan tembakan di dalam kotak penalti pemain PSMS, hanya melahirkan sepak pojok. Hingga laga bubar, Semen Padang FC gagal menambah gol. Skor akhir 2-2.